pakaian yang kita kenakan, celana itu ketika menjulur atau isbah di bawah mata kaki itu secara literalis tadi yang Mas Faiz baca tadi memang benar, hadis itu sahih. Yang menjulur atau menyeret dari kain yang mana sampai bawah mata kaki itu bisa masuk neraka. Selamat siang Mas Faiz. Selamat siang Ustaz. Ini sedang sibuk apa ini akhir-akhir ini? Alhamdulillah takhrij udah selesai, tinggal di tugas Darussunnah ya. Untuk skripsi insyaallah besok seminar proposal. Jadi Mas Faiz ini dalam waktu yang bersamaan mengerjakan dua tugas akhir ya. Yang pertama tugas akhir di Darussunnah ya karena sebagai mahasiswa Darussunnah, terus yang kedua di UIN Jakarta ya karena sebagai mahasiswa SIKA. Oke Mas Faiz, di tengah kesibukan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Darussunnah. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan kita tadi ya terkait dengan buku kedua Yaili Mustafa Yaqub terkait dengan cara benar memahami hadis ya. Nah, ini beberapa saat yang lalu itu ada sebagian teman yang bertanya ya terkait dengan perbedaan di tengah-tengah masyarakat itu terkait dengan potongan celana ya. Sebagian itu meminta atau mengharuskan celana yang kita kenakan itu di atas mata kaki, nggak boleh di bawah mata kaki. Padahal kebanyakan kita kan selama ini menggunakan celana panjang itu di atas, di bawah ya, di bawah mata kaki. Nah, tapi ada sebagian saudara-saudara kita itu yang memahami bahwa celana panjang kita itu harus kainnya itu harus berada di atas mata kaki karena mereka takut katanya itu nanti bisa masuk neraka ketika kita memakai celana yang panjangnya itu memanjang menjulur sampai di bawah mata kaki atau yang mungkin yang sering dikenal dengan isbal. Nah, kira-kira hadisnya seperti apa sih dan kira-kira Yaili Mustafa Yaqub bagaimana pandangan beliau sebagai seorang ahli hadis ketika di tengah-tengah masyarakat itu sebagaimana teman saya tadi itu juga mungkin galau ya menyikapi hal ini gitu. Itu bisa dijelaskan Mas Faiz terkait fenomena yang ada di masyarakat itu gimana dalam perspektif hadis? Dalam menjawab peristiwa tersebut, Yaili Mustafa Yaqub dalam buku At-Turuq As-Shahihah fi Fahmi Sunnah Nabawiyah atau dalam terjemahannya itu Cara Benar Memahami Hadis, beliau ini memasukkan fenomena tersebut dalam cara benar memahami hadis dengan pendekatan perbandingan sanad atau penjelasan hadis dengan hadis yang lain. Al-hadits yufassiru ba'du ba'dan sanadan wa matnan. Nah, ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah, di riwayat Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar gitu. Yang artinya apa itu Mas atas itu? Sesuatu yang menjulur atau menyeret dari kain yang mana sampai bawah mata kaki itu bisa masuk neraka. Nah, ketika kita hanya memahami satu hadis itu saja, nah itu bisa membuat paham kita gagal, gitu. Salah memahami. Kok bisa langsung divonis neraka gitu kan? Apakah benar hanya cuman menjulurkan celana atau menjulurkan kain di bawah mata kaki itu bisa masuk neraka? Nah, ini beliau melalui pendekatan penafsiran hadis dengan hadis yang lain, itu riwayat yang lain, yaitu mencantumkan juga di situ bahwasanya kita itu nggak boleh membaca hadis itu hanya satu doang, dipahami satu mentah saja. Kita harus membaca keseluruhan, kita komparasikan. Nah, dalam artian membandingkan riwayat yang lain ya, nggak cukup satu riwayat tadi. Tapi sebenarnya benar ya bahwa pakaian yang kita kenakan, celana itu ketika menjulur atau isbah di bawah mata kaki itu secara literalis tadi yang Mas Faiz baca tadi memang benar, hadis itu sahih bukan ya? Tapi yang disampaikan oleh Yaili Mustafa Yaqub bahwa tidak cukup loh kita beragama Islam itu hanya memahami hadis satu riwayat saja tanpa dikompliti dengan riwayat yang lain ya. Kalau kita berpegang, mungkin saudara-saudara kita itu tadi memegang satu riwayat ini saja, dalam artian memang benar, tidak salah orang yang memahami bahwa kain di bawah mata kaki itu memang finnar karena hadisnya ada sahih gitu ya. Cuma bukan hadisnya yang salah sebenarnya ya. Hadisnya itu ada, tapi cara memahami sama cara kita mengamalkan hadis itu yang kurang tepat, tentunya begitu. Nah, Yaili Mustafa Yaqub menawarkan metode memahami hadis
dengan cara komparatif ya, atau mau tematik dalam satu tema dikumpulin gitulah, sehingga riwayat-riwayat yang lain bagaimana itu Mas Faiz terkait dengan hadis yang satu ini tadi? Nah, ada lagi di dalam Sahih Bukhari juga bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, la yanzurullahu man jarra thawbahu khuyala'a. Allah tidak akan memandang seorang yang menjulurkan atau menyeretkan pakaiannya itu karena sombong. Nah, di situ kan ada perbedaan. Di sini enggak hanya jarra thawbahu saja, tapi ada khuyalanya. Khuyala itu artinya sombong gitu. Jadi seakan-akan riwayat ini mengkhususkan atau mentakid dari riwayat yang pertama. Yang pertama kan cuman mutlak, nggak ada embel-embel khuyala. Nah, itu seperti itu. Oke. Jadi riwayat yang lain tadi menyatakan ada unsur khuyalanya, yaitu takaburnya ya ketika masuk neraka itu. Jadi setidaknya dari sini kan kita bisa mengetahui ada dua riwayat minimal ya. Itu sama-sama di Bukhari ya, sama-sama sahih. Hadisnya yang pertama itu secara mutlak bahwa orang yang mengenakan pakaian di bawah mata kaki itu fafinnar, itu jelas ya fafinnar. Tapi yang di riwayat yang lain itu yang ya juru saubahu itu tadi ada unsur khuyala ya kan. Jadi di sini kan ada dua dalil sebenarnya yang sampai ke kita dari Rasulullah. Yang pertama itu secara mutlak bahwa pakaian di bawah mata kaki itu fafinnar, itu benar adanya ya. Tapi di riwayat yang lain itu ada unsur khuyalanya atau takaburnya, dalam artian mengenakan pakaian yang menjulur atau isbal itu fafinnar tapi dengan catatan khuyala. Nah, lantas pertanyaannya bagaimana ketika orang yang menggunakan pakaian di bawah mata kaki tapi tidak khuyala, tidak sombong, apakah itu juga finnar itu? Bagaimana itu Mas Faiz? Jadi ketika ada seorang memakai celana atau memakai sarung yang menyeret sampai bawah melebihi mata kaki, ketika dia nggak ada perasaan sombong, maka tidaklah dia masuk neraka gitu. Ketika dia ada perasaan sombong, walaupun pakaiannya atau celananya di atas mata kaki, maka dia masuk neraka. Nah, ini dipertegas lagi oleh Nabi bahwasanya kesombongannya itulah yang membuat dia masuk neraka. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang sedikit pun di hatinya ada rasa sombong. Nah, itu ketika kita memakai pakaian atau celana karena sombong, nah itu karena sombongnya itu yang menyebabkan orang itu masuk neraka, bukan karena posisi di mana kainnya itu sampai mananya, bukan seperti itu. Okay. Saya dengar-dengar itu dulu Sayyidina Abu Bakar ya, karena fisik beliau tidak terlalu besar gitu, pakaian beliau juga pernah isbal atau menjulur. Itu gimana terkait dengan kebenaran berita itu Mas Faiz, riwayat itu? Ya, jadi Rasulullah itu pertama bersabda Allah tidak akan memandang orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Lalu Sayyidina Abu Bakar bertanya gitu, ya Rasulullah, saya ini karena badannya kurus tadi kan, bertanya gitu, saya nggak bisa kalau nggak menjulurkan itu karena kurang kencang karena kurus itu kan. Akhirnya kata Rasul, lasta mimman sona'ahu khuyalaha, engkau melakukan itu bukan karena sombong gitu. Jadi Rasulullah memberikan penjelasan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar itu bukan dari orang sombong, karena beliau yang memakai itu memang karena spontanitas beliau kurus lalu sehingga menyeret gitu, bukan karena sombongnya itu. Jadi kalau dari kebenaran riwayat itu kita bisa memahami bahwa Sayyidina Abu Bakar sendiri itu pakaiannya atau izarnya itu juga isbal atau menjulur di bawah mata kaki ya. Tapi Rasulullah sendiri menegaskan ya bahwa Sayyidina Abu Bakar itu tidak termasuk orang yang takabur atau sombong menggunakan itu karena faktor fisik ya. Nah, dari beberapa penjelasan ini bisa kita pahami bahwa hakikatnya yang menyebabkan kita masuk neraka itu kan nggak sekedar sesederhana potongan pakaian, bukan di atas mata kaki atau di bawah mata kaki, tapi yang jelas adalah sombong tidaknya gitu. Nah, kira-kira yang terakhir apa konsekuensi orang yang di situ mungkin menggunakan pakaian yang religius, pakaian yang mengundang orang terkagum-kagum gitu. Itu terkait dengan apa yang kita bahas tadi terkait dengan sombong dan khuyala itu seperti apa kalau kita tarik konsekuensinya lebih jauh lagi? Untuk hal tersebut dijelaskan di buku ini
bahwasanya ketika ada perasaan sombong, misalkan kita memakai suatu pakaian yang di luar dari kebiasaan masyarakat tersebut, nah itu bisa menjadikan kita enggak dipandang oleh Allah, atau bisa bahkan memasukkan kita ke dalam neraka karena hal kita dalam hati kita ada sombong, lalu kita ingin terpopuler gitu, tenar bahwasanya dia itu orang biasa tapi kok pakaiannya misalkan pakai udeng-udeng kayak ban Vespa, terus pakai jubah gitu kan, padahal dia bukan ulama atau dia bukan ustadz atau bukan kiai, yang mana ketika di Indonesia itu membuat dia terpesona orang-orang terhadap dia, wah dia kayak kiai, padahal dia ilmunya enggak kayak kiai gitu kan. Jadi dalam aturan berpakaian gitu kan, ketika kita memakai baju, lalu kita itu harus menyesuaikan dengan apa yang biasa dipakai oleh masyarakat tersebut. Jadi hal yang sunnah itu bukan hanya saja yang dipakai oleh Rasulullah, tapi ketika hal tersebut rapi, terus tidak populer, tidak tenar, ingin dianggap tenar, populer atau viral gitu kan, dengan pakaian yang berbeda dari masyarakat tersebut sehingga menimbulkan bisa jadi fitnah. Nah itu bisa membuat Allah itu tidak memandang dia. Oleh karenanya ketika kita misalkan memakai baju batik tidak atau memandang itu dalam artian tidak ridho ya, atau mungkin memasukkan ke neraka ya. Oke. Berarti kan dari sini sebenarnya Pak Yai juga mengkritik ya fenomena sebagian saudara-saudara kita yang mungkin secara keilmuan sebenarnya tidak begitu kredibel, tapi cara berpakaiannya itu menggunakan pakaian-pakaian syuhroh ya bahasa beliau, atau pakaian-pakaian popularitas supaya dia dikenal banyak orang, dikagumi oleh orang, sehingga menggunakan pakaian-pakaian yang mungkin ya, mohon maaf, sebenarnya itu bukan baju yang tepat ya pakai ya. Misalnya ada orang yang tingkat keilmuan tidak seberapa tapi menggunakan jubah, ya menggunakan pakaian-pakaian ulama. Ada mungkin beliau punya alasan bahwa itu pakaian sunnah. Itu bisa dijelaskan terkait dengan pakaian sunnah itu, Mas Faiz? Ya, jadi ketika Rasulullah memakai pakaian misalkan jubah atau udeng-udeng gitu kan, nah itu sebenarnya menyesuaikan dengan kebiasaan orang Arab terdahulu gitu. Orang Arab di situ emang masyarakatnya pakai hal itu, maka beliau menyesuaikan hal itu. Nah ini kita hidup di Indonesia gitu kan, secara masyarakat nggak banyak yang memakai jubah atau nggak banyak memakai udang-udang. Nah itu kita kebiasaan di Indonesia misalkan memakai batik atau memakai kemeja. Nah ketika kita memakai batik atau kemeja itu sama saja kita mengikuti Rasulullah, perbuatannya Rasulullah, karena beliau pun mengikuti masyarakat yang ada di hal tersebut. Oke. Jadi klaim bahwa menggunakan jubah katanya pakaian sunnah itu sebenarnya tidak sepenuhnya tepat ya, karena dulu betul baju itu dikenakan Kanjeng Nabi ya, tapi dalam konteks untuk menyesuaikan ya tradisi Arab, yaitu menggunakan jubah. Jadi esensi yang kita pahami dari hadis ini bahwa spiritnya adalah bagaimana Rasulullah itu menggunakan pakaian yang sesuai dengan keumuman umatnya, keumuman masyarakatnya. Nah ini kalau kita tarik dalam konteks Indonesia, berarti ya sunnahnya ya, baju sunnah itu sebenarnya bukan baju ala Arab ya, bukan baju ala Arab. Kalau sebagai mode ataupun sebagai akulturasi budaya mungkin oke-oke aja ya, fine saja, tapi jangan sampai diklaim bahwa baju sunnah itu ya jubah, selain jubah nggak sunnah. Padahal kalau kita mengenakan batik, mengenakan kemeja yang itu menjadi kebiasaan sehari-hari orang Indonesia, itu juga sebenarnya sunnah ya, sebagaimana hal yang dicontohkan Rasulullah, mengikuti ya, sunnahnya dari sisi Rasulullah mengikuti pakaian kaumnya. Nah kita orang Indonesia ya sunnahnya adalah mengikuti pakaian ataupun baju yang dikenakan oleh orang-orang yang ada di Indonesia, salah satunya batik dan lain sebagainya itu. Jadi itu ya salah satu hal yang penting dari buku Yai Mustafa Yaakub ini terkait dengan isbal, fenomena isbal. Oke, terima kasih Mas Faiz ya sudah berkenan kita undang di podcast Darsunnah. Mudah-mudahan ini ada bermanfaatnya dan teman saya nanti tidak bingung lagi bahwa pakaian yang di neraka itu ada unsur takaburnya ya, tidak serta-merta pakaian itu di bawah mata kaki atau tidak, itu hanya kemasannya saja, tapi esensinya adalah dia sombong atau tidak itu. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang Mas Faiz.